Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terkasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Firni selaku Kepala Sekolah SD Asisi. Kita bersyukur siang hari ini karena kita bersama-sama berkumpul karena kasih karunia Tuhan sehingga kita boleh ada dan akan mendengarkan pemaparan penjelasan dari Bapak Andre, yaitu rencana tindakan lanjut pembelajaran berbasis proyek. Program kerja dari Bapak Andreas Suryanto Ari, SD Asisi 1 Jakarta. Program kompetensi guru, pendidikan jasmani olahraga, kesehatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Siang hari ini kita akan lebih lagi lanjut mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Silakan Bapak Andre. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu selamat siang. Selamat siang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya tentang pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah tugas akhir saya untuk mengikuti PKG PJOK di 2020. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk rencana tindak lanjut saya akan mengambil Sport Education Model atau SEM dengan pertandingan antar kelas, yaitu yang kita kira adalah olahraga futsal. Nah, Sport Education Model ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa membangun keterampilan tim dan memberikan pengalaman pembelajaran holistik dalam konteks PJOK. Saya merupakan program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat juga menjadi pelatih, manajer, wasit atau pencatat skor, komentator, medis, tim, bahkan lebih luas menjadi penganalis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai kemampuan atau minatnya. Smart Education Model bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, kepemilikan, memberdayakan murid saat program sekolah diselenggarakan atau dilaksanakan, dan evaluasi sehingga terwujud lingkungan menumbuhkan kepemimpinan murid. Dari mitigasi aset yang ada di sekolah melalui aset manusia, sosial, politik, aset lingkungan, alam, aset agama dan budaya, dan aset finansial. Semua dapat dioptimalkan untuk kegiatan turnamen futsal, mulai dari sarana-prasarana yang ada sampai alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen futsal antar kelas, siswa dapat mengalami kompetisi yang sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal antar kelas ini dipilih karena adanya minat peserta didik yang banyak dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas. Dan tentunya ini menjadi ajang penjaringan bakat khususnya dalam cabang olahraga futsal. Nah, aset yang dimiliki dari sekolah kita yaitu mulai dari aset manusia, itu kepala sekolah, juga peserta didik, guru atau rekan sejawat, orang tua. Untuk aset sosial itu adalah lingkungan sekolah yang saling mendukung di setiap kegiatan. Aset lingkungan, lapangan untuk kegiatan olahraga outdoor. Tujuan program ini sendiri, yang pertama adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, sehat, bugar, bahagia, berprestasi dan sportivitas. Dua, mengembangkan keterampilan motorik serta didik melalui aktivitas olahraga, mampu meningkatkan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetisi yang sehat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran,
berbagai peran dalam perencanaan administrasi program olahraga, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang perwasitan, penilaian, dan pelatihan. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra internal. Melalui kegiatan kurikuler atau di luar jam pembelajaran efektif, dua murid yang terlibat adalah seluruh siswa SDACC dari kelas 5 dan 6. Program Sport Education Model Bola Futsal yang dilaksanakan pada saat class meeting nanti setelah akhir semester, minggu kedua tanggal 6 sampai 9 Desember, dilaksanakan di lapangan SDACC. Yang keempat adalah penanggung jawab di sini adalah kepala sekolah. 5 kelompok belajar sekolah atau KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru PJOK dengan mapel mitra dengan 2 agama, ibadat atau doa sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan turnamen. Mitra dengan mapel TIK yang berperan dalam pengadaan IT terkait publikasi. Mitra dengan Bapak Ibu Wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas, kepanitiaan serta dan pihak lainnya yang terlibat yang berasal dari mitra murid atau antar kelas. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini capaian dan tujuan yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan futsal. 2, pengembangan keterampilan individu. 3, pemahaman taktik permainan futsal. 4, sportivitas dan kerjasama tim. 5, kepemimpinan melalui peran dan tanggung jawab. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Sebelum dimulai kita akan melaksanakan technical meeting. Setiap kelas akan mewakilkan 2 atau 3 siswa untuk technical meeting. 2, latihan dalam pengelolaan musim. 3, menganalisis pertandingan atau taktik dan strategi dalam tim. 4, penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerjasama tim. 5, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, di sini nanti akan berbagi peran. Ada siswa yang menjadi panitia, 2 ada yang menjadi peserta, pelatih, wasit, pemain, kapten tim, supporter, dan peran lainnya dalam SEM. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, memiliki kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga pendidik yang profesional dengan kualifikasi akademiknya yang berjumlah 35 orang. Peserta didik yang berjumlah 150 orang, masing-masing kelas memiliki perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia. Peserta, wasit, pelatih, media, penonton, dan lainnya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk menyelenggarakan turnamen futsal antar kelas. 4. Sekolah memiliki jaringan internet yang cukup dan ruangan lab komputer serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Bagi anak-anak yang tidak bisa menyaksikan, bisa nanti melalui YouTube atau live streaming di akun Facebook dan lain sebagainya. 5. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melakukan turnamen futsal antar kelas, mulai dari bola, kun, peluit, rompi, gawang dan jaring, papan skor, dan peralatan pendukung lainnya. Metode evaluasi kegiatan. Di sini ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahap. Ini akan dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang dievaluasi nantinya adalah sebagai berikut. 1, yaitu adalah tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang 2, umpan balik dari siswa tentang pengalaman dan pembelajaran SEM, pengumpulan pendapat dan refleksi, baik lisan maupun tertulis melalui link. Refleksi guru, yaitu refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. 4, evaluasi kinerja tim,
Ini meninjau kolaborasi dan kinerja tim SEM, yaitu panitia dan peserta. 5. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. 6. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. 7. Evaluasi manajemen kelas, pengelolaan waktu, efektivitas, kehadiran murid yang terlibat sesuai perannya, aktif atau pasif. Selanjutnya kemungkinan atau tantangan yang dihadapi. Di sini yang pertama adalah pengelolaan waktu. Karena jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan turnamen. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Ini yang tidak bisa kita prediksi karena sedang musim hujan. Nah, ini menjadi faktor yang penting yang akan memberikan solusi nantinya ya, Bapak Ibu, bagaimana saat hujan apa yang akan kita lakukan. 3. Motivasi peserta. Meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika peserta ini mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. 4. Manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Ini biasanya karena pertandingan yang tensi tinggi, biasanya di final atau semifinal ini harus diawasi atau didampingi Bapak Ibu ya, karena biasanya akan terjadi gesekan antar pemain. 5. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta. Ini kemungkinan yang atau tantangan yang dihadapi saat melakukan kegiatan SEM. Dan solusi yang akan kami laksanakan untuk menghadapi tantangan atau rintangan tadi, yaitu penjadwalan yang efisien, modifikasi waktu pertandingan. Nanti bagaimana waktu itu bisa cukup dan dari babak penyisian sampai final. 2. Mengatur catatannya seefektif mungkin dengan mempertimbangkan situasi alam atau cuaca. 3. Menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Nah, ini harus ditangani segera mungkin ya Bapak Ibu, nanti biar tidak terjadi gesekan sesudahnya. Ya. Mungkin nanti bisa minta bantuan guru atau wali kelas bisa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan selanjutnya setelah acara. 5. Memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Dan sampai ujung presentasi saya ucapkan terima kasih. Mungkin di kesempatan ini apa yang akan Bapak Ibu tanyakan tentang Indonesia, dan nantinya akan bisa untuk menambah akan berjalannya SEM ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Bapak Edi. Baik Pak, terima kasih untuk presentasinya yang menarik berkaitan dengan SEM dalam PJOK. Tadi saya sempat melihat tentang bagaimana siswa itu diberikan peran dalam metode ini. Pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana siswa sebagai panitia itu mereka merancang bagan sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu Pak. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Pak Edi. Ya. Baik, dalam merancang bagan tentunya anak-anak kan belum terlalu paham tentang bagan pertandingan. Mungkin nantinya saya akan mendampingi bagaimana cara membuat bagan pertandingan bisa seefektif mungkin dan adil. Ya. Mungkin begitu Pak Edi.
Ya, saya nanti akan mendampingi anak-anak dulu untuk membuat program. Setelah itu baru nanti ada technical meeting untuk menentukan tim-tim yang sedang bertanding. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya Pak bertanya Pak. Ya, bagus. Tadi Bapak menyebutkan bahwa setiap anak mengambil peran seperti jadi peserta, menjadi wasit. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan semangat motivasi siswa ini dalam peran yang mereka ambil? Gitu. Oh ya, terima kasih. Nah, ini tadi termasuk yang saya singgung tadi ya tentang anak-anak yang aktif atau tidak aktif dalam pelaksanaan SEM. Tentunya banyak yang suka, ada yang kurang menarik. Ya. Biasanya seperti itu, seperti saya alami dalam pelajaran PJOK itu biasanya ada anak-anak yang kurang berminat dalam olahraga. Baik Pak Bungkus, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu kepada anak bagaimana kegiatan itu berlangsung, ya, acaranya seperti apa, perannya seperti apa. Jadi anak-anak lebih paham untuk mendalami atau memerankan apa yang diperankan dalam pertandingan atau SEM. Bisa yang menjadi reporter itu harus bagaimana dia harus menjiwai seperti reporter atau apa namanya ya wartawan ya harus belajar dulu, harus dampingi dulu Pak Bagus ya. Mungkin nanti bisa minta tolong untuk wali kelas untuk mendampingi bagaimana ini berkaitan juga dengan bahasa Indonesia, mungkin ada tentang apa itu publikasi, wawancara dan sebagainya. Dan dampaknya seperti apa? Nah, apa yang sudah kita laksanakan nanti ke depannya itu dampak yang kita akan hasilkan itu seperti apa? Mungkin pengalaman yang kita dapatkan melalui SEM ini nanti ke depannya saat kita sudah ke dunia nyata atau dalam hal pekerjaan itu akan lebih sudah siap untuk meraih tantangan itu. Terus pengalaman yang akan diberikan dalam atau dihasilkan dalam SEM ini nanti kedepannya lebih bagus lagi untuk anak-anak. Jadi untuk pendampingan anak-anak yang kurang berminat itu sangat perlu. Nanti ada pendampingan dari saya dulu. Nanti akan saya terangkan lagi lebih lanjut sebagai pelaksanaan di saat SEM nanti. Mungkin itu Mr. Bagus, Bapak Bagus, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Ibu kepala sekolah bisa memberikan atau baik Bapak Andre, terima kasih sudah mempresentasikan program potensi guru dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Saya secara pribadi sangat tertarik dengan hasil yang ditampilkan tadi. Ini lebih ke untuk menemukan kemampuan anak ya, khususnya dalam potensi di anak-anak yang hobinya bermain bola. Bola ini kan banyak, ada yang futsal, bola voli. Disitulah peran Pak Andre lah sebagai guru PJOK. Baik, terima kasih Pak Andre, tetap semangat. Terima kasih Bu kepala sekolah. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir dalam presentasi saya untuk mempublikasikan program rencana tindak lanjut saya untuk memenuhi tugas akhir dalam program kompetensi guru
PJOK DKI Jakarta di tahun 2024. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andre untuk pemaparan yang sangat jelas sekali. Semoga presentasi Bapak dapat memberikan pengetahuan kita tentang pendidikan jasmani olahraga kesehatan di SCACC kita. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Terima kasih.